Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di samping saya ini adalah Baik X552 dan dia akan bersaing di kelas compact SUV yang mana banyak banget pesaingnya. Dia bersaing akan lawannya Almas, kemudian juga Omoda GT. Dengan tampilan yang rada mirip-mirip, dia ada keunggulannya di soal performa mesin karena ada campur tangan dari Mercedes-Benz. Lantas apa saja yang ditawarkan mobil ini karena akan dijual dengan harga yang cukup bersaing yaitu 400 jutaan. Saksikan video ini sampai selesai. Sekarang kita mulai bahas dari bagian depannya dulu. Ada emblem besar yaitu Beijing karena Baik merupakan singkatan dari Beijing Automotive Industry Corporation. Jadi udah jelas banget nih asal Cina. Oke, di bagian samping ini terlihat modern banget. Dia pakai ada sen dan juga DRL yang full LED. Lampunya di bawah sini udah proyektor juga full LED. Kemudian ada aksen-aksen diamond seperti ini mengingatkan kita dengan Omoda sebagai pesaingnya. Oke, kita lihat juga di depan sini ada lagi yang kayak sensor. Jadi memang mobil ini sudah standar keamanannya udah bagus banget. Lantas kita geser langsung ke bagian samping. Nah, sekarang sudah di bagian samping. Sekarang kita langsung komentarin aja. Bannya menggunakan Hankook dengan ukuran 225/55 ring 19 Dynapro HP2. Ukurannya ini udah proporsional banget, jadi tampilannya keren. Kemudian over fendernya juga terlihat masih banyak space, jadi mungkin Anda yang ingin menaikkan ukuran bannya juga masih aman-aman aja. Sementara di bagian samping di sini ada list chrome ya, dari depan sampai belakang kayak gini. Kemudian ada roof rail yang dibuat senada dengan bagian atas pilar atasnya ini. Nah, terus kalau mau masuk ke mobil, ini handle-nya tertutup gini, tapi gampang. Kalau Anda udah misalnya ngantongin kunci, tinggal dicolek aja, langsung terbuka sendiri. Nah, ini juga kalau kita lihat di spion sini udah ada kameranya seperti ini. Jadi kayaknya buat melihat sisi samping untuk menghindari blind spot. Oke, bergeser ke bagian belakang. Nah, ini kan tadi masih ada list chrome-nya sampai bagian belakang sini. Terus di sini ada aksen-aksen kayak sisik gini, gradasi. Cukup menarik sih ya, bikin tampilannya jadi lebih sporty lagi. Di sini ada pembukaan tangki bensinnya, dan kalau Anda lihat bagian belakang itu membulat, jadi mengingatkan saya seperti Yaris Cross. Oke, lanjut ke bagian belakang. Sekarang kita di bagian belakang, dan yang menjadi fokus utama saya adalah spoilernya nih unik banget nih. Terpisah kayak gini, kayak BZ4X, dan unik banget. Kemudian dia juga udah pakai shark fin antena kayak gini. Stop lampnya juga di atas sini, jadi tentunya akan memudahkan buat pengemudi belakang melihat kalau mobil ini ngerem. Nah, langsung saja kita lihat ini juga udah full LED lampu belakangnya. Emblem Beijing lagi di sini. Kemudian modelnya di sini kita lihat tulisannya X55. Lalu ada tulisan emblem Baik lagi di bagian kiri sini. Lanjut ke bagian bawah. Sekarang warnanya kembali hitam kayak gini. Lalu ada sensor parkir juga sebanyak 4 titik, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian ada lampu di sini dan sudah dilengkapi defogger, lalu juga ada wiper belakang. Sekarang kita langsung lihat kapasitas bagasinya. Nah, ini bagasinya. Dari informasi yang saya dapat, dia bahkan memiliki kapasitas yang bersaing dengan Honda HR-V. Tapi sayangnya hingga saat ini pihak Baik belum menginformasikan kepada saya berapa kapasitas keseluruhan untuk bagasinya. Kita lihat di sini ada tray-nya. Untuk Anda yang ingin menaruh barang di bagian atas ini udah aman banget. Kemudian kalau ingin masukin barang lebih banyak lagi di bawah, tentu ini bisa dilipat seperti ini. Oke. Kapasitas bagasinya terlihat lapang sekali untuk menaikkan koper besar. Sepertinya 3 koper juga cukup nih. Sementara di bawah sini kita buka kayak gini. Oke, di sini ada dongkrak. Lalu di bawahnya lagi kita tarik. Di sini ada ban sementara karena ukurannya cuma 135/90
ring 17. Jadi ini ban yang untuk emergency, untuk sampai Anda bisa memperbaiki ban standarnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mesin. Oh iya, ngomong-ngomong, ini bisa ditutupnya secara otomatis. Jadi bukanya dengan tombol ini aja ditekan, kemudian tutupnya dengan tombol yang tadi. Oke, jadi ada sedikit informasi kalau Anda ingin buka kap mesin ini, Anda harus menarik tuasnya sebanyak 2 kali. Karena kalau yang pertama itu tidak akan membuka tinggi seperti ini, dan yang kedua baru akan bisa membuka seperti ini. Ini kapnya berat banget ya. Oke, ini dia mesinnya. Wow, rapi banget sih. Ini covernya juga rapi. Terus kita lihat di bagian-bagian sampingnya ini juga bersih banget karena memang mobil baru. Tapi terlihat clean aja gitu, bagus posisinya. Langsung aja kita komentarin untuk tenaga dan performanya. Jadi yang paling menarik dari mobil ini adalah mesinnya, karena dia berkolaborasi dengan Mercedes-Benz untuk membuat mesin ini. Mesinnya 1500 cc, kemudian tenaganya 175 HP, dan torsinya besar sekali mencapai 300 Nm. Bahkan mesinnya juga disandingkan dengan transmisi 7 percepatan dual clutch yang dibuat oleh ZF. Jadi kita sangat penasaran nih untuk first drive mobil ini seperti apa performanya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Langsung beranjak ke bagian belakang, dan ini posisi mengemudi saya dengan tinggi saya 170 cm. Kalau untuk ruang kaki seperti ini nggak bakalan ada masalah, bahkan kalau untuk selonjoran bisa dimasukin kaki saya ke dalam gini. Wah, nyaman banget. Terus untuk pala juga nggak ada masalah sih ya untuk ukuran saya segini. Nah, kalau untuk kursinya sendiri ini nyaman karena kulitnya terasa premium nih, berkelas. Kemudian ini juga bisa diatur untuk lebih rebah, tapi sedikit banget. Jadi ini posisi standar, kalau untuk mau direbahin tinggal gini. Nah, udah kayak gini. Jadi lebih rileks tentu untuk perjalanan jauh. Nah, kalau mau lebih rileks lagi, tinggal ditarik aja nih. Jadi di sini ada armrest, kemudian di sini juga ada cup holder sebanyak 2 buah. Lanjut, untuk menambah kenyamanan di sini ada ventilasi AC. Yang kiri bisa diatur sendiri, dengan yang kanan terpisah seperti ini. Kemudian untuk konektivitas, untuk charger, di sini ada USB sebanyak 1 buah aja. Kayak gini, oke? Lalu untuk misalnya Anda yang ingin membawa dokumen, majalah, dan lain-lain, ini bisa diletakkan di pocket di bagian depan sini. Yes, kursinya juga udah isofix. Kemudian untuk seat belt juga udah tersedia 3 titik untuk 3 penumpang, jadi tentu udah aman banget. Yang saya bisa lihat ataupun komentari paling di bagian kanan dan kiri ini joknya lebih nyaman karena ini ada banyak ventilasinya. Sementara yang bagian tengah ini rata, memang kebanyakan biasanya SUV di bagian tengahnya ini kurang nyaman. Coba saya berpindah ke tengah ya. Untungnya di bagian sini nggak ada nggak tinggi gitu ya, jadi tetap kaki masih nyaman, dan ruang kepalanya juga nggak terlalu berbeda dengan yang kanan dan kiri. Paling cuman rasanya aja nih di sini flat banget, tidak senyaman di bagian kanan dan kiri. Kemudian kalau ngomentarin joknya lagi, ini tuh keren banget, ada stitching yang original kayak gini, jahitan-jahitannya bagus, dan semoga aja bakalan awet. Oh iya, sebelum beranjak ke depan, ternyata ada beberapa hal penting lagi nih. Jadi kalau di bagian kanan dan kiri ini ternyata headrestnya tidak bisa diatur. Jadi dia udah fix posisinya kayak gini, walaupun sebenarnya ini udah nyaman banget. Kemudian kalau yang tengah, ini malah bisa diatur. Nah, sama satu lagi di bagian kanan sini, ini ada kompartemen kecil, mungkin akan Anda gunakan untuk meletakkan koin atau uang receh Anda. Karena kalau untuk gadget terlalu kecil ya di sini. Dan yang di bawahnya ini juga kayaknya untuk meletakkan misalnya tumbler Anda hanya muat 1, karena ini juga ukurannya kecil banget. Udah itu aja di bagian belakang, nggak sabar saya langsung ingin ke depan. Nah, sekarang udah di depan, dan sebelum mengomentari posisi mengemudi ataupun rasa berkendara,
kita bahas soal interiornya dulu. Jadi ini warnanya hitam kayak gini, terlihat sporty banget. Dan ini nyaman banget nih kalau dipegang-pegang nih. Dia ternyata soft touch pada bagian atas. Kemudian ini ada plastik yang glossy gini. Di bawahnya juga soft touch banget nih, khas Mercedes-Benz. Kemudian kita lihat juga kalau untuk di bagian tengah nih ada kayak ruang penyimpanan. Di sini buat meletakkan gadget Anda kayak gini. Nah, terus di sini untuk koin sepertinya. Lalu kalau yang ini adalah untuk wireless charging. Nah, sementara kalau di bagian bawah sini ini ada kompartemen lumayan besar sih sebenarnya. Tapi sayangnya terhalang pilar yang tengah ini nih. Nah, kita lihat di sini ada konektivitas seperti colokan untuk USB, lalu ada juga Type-C-nya. Saya lanjut ke bagian tengah dulu ya. Di sini tuh selain fungsinya bisa buat armrest, dia pas dibuka ada kompartemen, dan yang menarik di sini ada pendinginnya juga. Jadi untuk Anda yang biasa bawa minuman kaleng misalnya, taruh di sini aja pasti tetap terjaga kedinginannya. Lalu di bagian sini ada port soket 12 volt dan juga ada satu port USB lagi. Nah, oke, lanjut kita ngomentarin posisi mengemudinya nih. Sekarang posisi mengemudinya ini pengaturannya elektrik, mau ke atas mau ke bawah, kemudian recliningnya juga elektrik seperti ini. Kemudian kalau Anda melihat ini setirnya juga nyaman banget, tapi nggak tahu kenapa mengingatkan saya dengan Omoda 5 karena saya baru aja nyoba mobil itu, dan ini mirip banget, kayak cuma diganti tulisan Chery diganti dengan Beijing. Pengaturannya lengkap di sini, bahkan ada pengaturan untuk 360, tinggal tekan aja. Lalu kalau yang kanan sini ada voice command, mengangkat telepon juga bisa dari bagian kanan sini. Nah, untuk mengatur MID juga bisa dari sini. Nah, itu aja. Lalu kita lihat kalau untuk pengaturan head unit, ini ukurannya 10 inci dan beberapa model memang ada yang lebih besar, tapi mungkin yang akan rilis di pasar Indonesia yang ukurannya segini aja. Nah, ini cukup intuitif karena ini juga sistem pengoperasiannya ini kolaborasi dengan Huawei. Anda sudah tahu kualitasnya Huawei seperti apa, dan ini oke banget sih. Pengaturannya Anda bisa langsung melihat pengaturan mobil. Di sini ada driving mode, bisa Anda lihat ada comfort, terus eco, sport, dan smart. Dan juga pengaturan lainnya nanti akan kita bahas lebih dalam ketika kita sudah meminjam mobil ini lebih lama dan melakukan tes lengkapnya. Itu aja sih yang bisa saya komentarin untuk interior. Sementara kalau MID-nya ini juga ukurannya minim banget, sekecil ini, tapi ini menurut saya udah lengkap. Jadi ada RPM-nya, kemudian ini ada terlihat di mana ada temperatur, ada untuk konsumsi bahan bakar, ada untuk adaptif cruise control-nya juga bisa terlihat di sini, dan lane keep assist juga terlihat di sini. Nice. Kalau di bagian depan nggak ada masalah, apalagi mobil ini juga terlihat keren dengan adanya panoramic roof dan juga sunroofnya. Itu aja yang kita bisa bahas dari bagian interior. Kemudian di depan posisi mengemudi yang nyaman, kemudian walaupun ini fix, tapi nggak tahu kenapa ini tuh semi bucket gitu ya, jadi bikin kita akan lebih nyaman berlama-lama menggunakan mobil ini, apalagi buat Anda yang suka berpergian jarak jauh. Oke, udah nggak sabar waktunya kita melakukan first drive mobil ini. Saya pasang dulu seat beltnya, dan tuas transmisinya unik banget, keren, P-nya di tengah, terus shifternya tinggal dikebawahin gini, lalu pencet kayak gini. Oke, jalan. Oke, sekarang waktunya kita mencoba impresi dari mobil ini, dan seperti yang saya sudah bilang, ini mobil sporty banget. Pedal gas diinjak sedikit saja sudah langsung wow, menjambak seperti ini. Nyaman sekali buat misalnya Anda suka dengan mobil yang kecepatan tinggi. Nah, ini salah satu pilihan yang oke punya dengan harga yang relatif terjangkau ya. Saya mau kasih tahu juga kalau ini seperti mobil Eropa. Jadi wipernya ada di sebelah kanan, dan untuk sennya ada di sebelah kiri.
Kemudian kalau untuk visibilitas ini juga tergolong oke, dan saya sukanya ini ada pengaturan untuk naik turun ya. Jadi nggak kayak yang BJ hanya maju mundur sama reclining aja, ini bisa naik turun ini. Jadi saya mudah banget untuk melihat kap sampai bagian depan. Nah, selanjutnya untuk rasa berkendara dan lingkar kemudi ini juga nyaman banget. Setirnya ringan, tapi pas saya tadi melakukan kickdown, nggak tahu kenapa setirnya langsung kayak menyesuaikan gitu ya, agak lebih berat. Oke, terus kalau ada di dalam sini tuh memang berasa nih mobil kayak premium banget, nggak kerasa kayak mobil harganya 400 jutaan ya. Walaupun yang kerasa nih kayak saat ini dalam kondisi hujan seperti ini tuh noise-nya nggak bisa terhindarkan ya. Coba saya tutup dulu ya tirainya. Mungkin akan memperbaiki noise yang ada di luar. Dan ini sebagai catatan juga, tidak otomatis. Jadi tangan saya harus ada di sini untuk menutupnya sampai benar-benar tertutup. Oke, selanjutnya masih dengan mengomentari rasa berkendara. Ya, untuk di dalam kota ya, mobil ini bisa dikategorikan mobil yang agresif. Jadi sulit banget untuk mendapatkan kecepatan konstan yang RPM-nya di bawah 1500, karena baru diinjak dikit aja tuh pedalnya udah kayak langsung mengajak Anda untuk memperoleh kecepatan maksimalnya. Oke, memang torsinya besar ya, 300 Nm, dan sudah terasa banget dari awal Anda injak pedal gas dalam-dalam. Nah, kalau ngomentarin interior, kemudian hal-hal yang menarik seperti head unit, ini emang udah oke punya. Apalagi saya suka ketika kita belok, ini ada kamera 360 derajat yang membantu saya untuk membuat pengendalian tetap aman pada posisinya. Karena kalau ada motor, ada mobil yang terletak di blind spot, ini langsung kelihatan di head unitnya nih. Kayak kita lihat kayak gini. Wah, keren nih. Udah pas banget lah. Oke, selanjutnya soal suspensi. Kalau suspensi ini cenderung keras sih sejujurnya. Dan apa ya, ini mobil yang mirip banget sama Omoda 5. Karena saya udah nyoba mobil itu lebih dulu, dan kemudian saya mencoba ini, jadi kayak apa ya, saya tidak mendapatkan perbedaan yang cukup signifikan untuk suspensinya. Oke, ketika kita melewati jalanan yang konturnya tidak rata nih seperti ini terasa banget kayak ada getaran. Terus pas melewati speed bump, speed trap, itu juga terasa banget. Jadi kayak buat yang duduk di belakang tuh kayaknya agak lebih berasa lagi tuh, lebih terganggu lah istilahnya. Oke, untuk sebagai pengemudi memang nyaman banget untuk bermanuver kanan kiri, ini mantap banget, nggak ada masalah sama sekali. Dan ya kekurangannya cuman itu kalau buat saya, kalau untuk mobil ini adalah noise-nya masih terdengar banget. Kekedapan kabin saya rasa kurang, dan untuk di bawah santai ini juga kurang bisa, dan suspensinya masih tergolong keras. Yap, jadi sebagai pengemudi mobil ini memang mantap banget. Jadi lingkar kemudinya enak banget digenggam. Kemudian dia ada jahitan-jahitan yang bikin tangan kayaknya nggak licin gitu megang setirnya. Kemudian dia juga yang tadi saya bilang untuk berakselerasi, bermanuver ini gampang banget karena lincah banget setirnya, ringan ketika kecepatan rendah, dan mantap banget. Untuk ini juga MID ini lengkap banget. Kayak kita tuh bisa lihat semua fitur yang kita gunain cuman dalam layar yang kecil banget ini. Jadi udah cukup mumpuni lah. Terus ini juga yang saya suka lagi adalah konektivitasnya banyak banget. Jadi untuk di depan nih, buat yang bawa gadget banyak, ada port USB Type C, dan di bawah sini juga ada soket 12 volt. Jadi lengkap banget, Anda nggak perlu berebut untuk ngecas gadget Anda kayaknya. Lalu pengaturan AC-nya, desainnya sih saya suka. Yang kanan dan kiri ini menarik banget, apalagi dia juga nggak polos, warnanya ada merah-merahnya dan mencirikan kesan sporty. Oke, selanjutnya adalah kita komentarin bangku ya. Yang kayak tadi saya bilang di impresi juga sebelumnya,
Kalau ini bangkunya yang kayak semi bucket gini, enak banget rasanya. Dan apa ya, walaupun ini fix ya, tidak bisa diatur nih ketinggiannya, tapi ini untuk sebagian besar orang Indonesia yang tingginya mungkin seperti saya, ini udah pas banget. Dan ini kalau Anda pegel, tangan Anda juga bisa bersandar karena di sini ada armrestnya. Oke, itu aja karena ini saya mengujinya di lintasan yang tidak terlalu jauh. Lagi pula juga batas waktunya sangat sempit. Jadi mungkin ini aja hal yang bisa kami ungkapkan kepada mobil ini. Oke, buat Anda yang tertarik bisa jadi pertimbangan karena ini lawannya adalah mobil-mobil yang bisa dikategorikan lagi hype juga seperti Omoda 5 ataupun Almas ataupun juga MG HS. Oke, jadi kesimpulannya mobil ini menarik banget. Apalagi soal performa mesin dan juga kerja transmisinya. Nah, saya suka mengemudikan mobil ini. Kalau buat Anda yang suka dengan mobil sporty, ini adalah pilihan yang tepat. Tapi bersaingnya banyak banget nih di Indonesia. Ada beberapa yang memang tampilannya juga mirip, dengan harga juga yang mirip-mirip. Memang harga jual resminya belum diinformasikan oleh pihak baik, tapi yang sudah pasti ada di angka 400 jutaan. Demikianlah hasil first drive kami terhadap Baik X552. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.